Yang kedua, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Yang kedua, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya mau membacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup ayat 7 ini. Terjemahannya bagus menurut saya. Menurut firman Allah yang hidup, terjemahannya seperti ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya. Jadi yang diserahkan segala kekhawatiran dan kesusahan. Amin. Karena Ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Kedua, yang saudara perlu lakukan ketika pencobaan datang adalah menyerahkan segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepada Tuhan. Dasarnya apa? Kenapa saudara bisa menyerahkan segala kekhawatiran dan kesusahan? Dasarnya adalah karena kita percaya Tuhan itu selalu memikirkan kita. Dan selalu mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kita. Jadi percayalah, saudara selalu ada di pikirannya Tuhan. Halo? Saudara selalu ada di pikirannya Tuhan. Istilah sehari-harinya, Tuhan itu mikirin saudara. Nggak ada yang senang dipikirin Tuhan. Tuhan itu mikirin saudara. Dan itu Tuhan itu matanya tertuju dalam hidup saudara. Dia mengawasi segala sesuatu yang terjadi yang berkenaan dengan saudara. Matanya tidak pernah beralih dari saudara. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, percayalah dia mengetahuinya. Dan kalau dia mengetahuinya, dia akan berperkara di sana. Dia akan campur tangan di sana, saudara-saudara. Percayalah, Tuhan itu mikirin saudara. Tuhan itu mengawasi hidup saudara, mengawasi segala sesuatu yang terjadi, yang berkenaan dengan saudara. Mata Tuhan tidak pernah lepas dari memperhatikan saudara. Jadi saudara bisa menyerahkan seluruh kekhawatiranmu dan kesusahanmu kepada Dia. Karena Dia mikirin saudara. Kalau saudara waktu kecil punya orang tua, kalau saudara susah, saudara datang kepada orang tua. Saudara cerita gini, saudara menyerahkan kekhawatiran saudara menyerahkan kesusahan saudara, yang mikirin orang tua. Papi ini sudah tanggal 9, besok tanggal 10, paling lambat bayar uang sekolah tanggal 10. Itu kesusahanmu. Tapi engkau serahkan kepada orang tuamu. Setelah engkau serahkan, engkau mikirin enggak? Enggak, siapa yang mikirin? Orang tua. Kau yang jawab orang tua ya? Menyerahkan itu kayak gitu, saudara. Nah ini kebanyakan kita, sudah menyerahkan, kita terus mikirin. Itu namanya belum diserahkan. Ya. Makanya Tuhan bilang, kamu harus belajar dari anak-anak. Dari anak kecil. Anak kecil itu kalau serahkan, ya serahkan. Dia pakai motor, tabrakan. Pulang dia kasih papinya, papi, motornya rusak. Kenapa? Tabrakan. Habis itu dia tinggal. Siapa yang mikirin? Orang tua. Anaknya? Enggak mikirin. Kok yang jawab orang tua ya? Karena dia serahkan ke orang tuanya yang mikirin. Anaknya enggak mikirin. Lalu anaknya mikirin apa? Enggak mikirin apa-apa. Apakah anaknya punya pikiran? Enggak punya pikiran. Oh ada tapi nggak dipakai. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan itu kayak gitu, saudara. Tuhan, aku dipotong gajiku 50%, Tuhan. Gimana nih Tuhan? Aku serahkan ke dalam tangan-Mu.
Ya udah nggak usah pikirin lagi lah. Yang mikirin siapa? Biarkan Tuhan yang mikirin saudara. Dia akan mengawasi keadaan sekitar saudara. Apa yang perlu dicak lagi nih sama Tuhan gitu kira-kira. Saudara tinggal nyanyi. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ya, ku sendiri dulu apa ditinggalkan dulu? Sendiri dulu, baru ditinggalkan. Baru ketawa. Pak, ketawanya telat, Pak. Saudara kalau datang sama Tuhan, serahkan ya serahkan. Nah kita ini saudara, kita ini perlu belajar arti kata berserah. Kita ini perlu belajar seni menyerahkan diri itu loh. Ini kita ini susah. Orang dewasa itu paling susah menyerahkan diri. Kalau anak kecil gampang menyerahkan diri. Baru dibeliin sepeda, dia main sepeda. Nabrak pagar orang, hancur sepedanya. Dia bawa pulang, Pak, nabrak, hancur sepedanya. Bapaknya lihat, aduh hancur. Terus anaknya ngeloyor pergi kan, siapa yang mikirin? Orang tuanya. Anaknya main sepeda orang lain. Sepeda temennya dihancurin lagi. Dibawa lagi kalau sudah hancur ke orang tuanya. Anak itu penyerahannya luar biasa saudara. Saya berserah total dia itu saudara. Kalau dia berserah dia nggak mikirin lagi. Saya teringat cerita ada orang desa jual katakanlah buah-buahan saudara, katakanlah pepaya. Dia digotong begini dari desa dia mau bawa ke kota. Pepaya kan berat depan belakang. Tahu kan yang digotong begini apa tuh namanya? Dipikul ya. Saya lupa. Dipikul. Lalu dia numpang mobil ke kota. Kan kalau pikul gini dari desa ke kota berat sekali saudara, ya kan? Dia ikut mobil truk atau mobil box begitu, numpang ya, oke. Dia masuk ke mobil, dia bukannya duduk, dia terus pikul. Mobil jalan, dia pikul. Itu berdirinya susah saudara karena mobilnya jalan. Apalagi kalau mobilnya ngerem, gitu kan. Lalu keneknya bilang, Pak, taruh aja pikulannya. Bapak duduk aja. Takut jatuh pepayanya. Dia takut jatuh pepayanya, dianya yang bisa jatuh saudara. Harusnya kan taruh, dia duduk. Kan gitu saudara. Pemikiran dia apa? Dia bukan menyerahkan. Dia cuma perlu bantuan supaya dia bisa cepat sampai ke kota. Nah kadang-kadang kita tuh penyerahannya nggak total. Kita ikut Tuhan, cuma supaya cepat sampai aja. Tapi nggak benar-benar menyerahkan semuanya. Harusnya udah taruh aja pikulannya. Pak, taruh aja pikulannya. Duduk aja nyantai. Biarkan pikulannya ditanggung oleh mobilnya. Jangan kamu sudah ikut mobil, kamu tetap menanggung pikulan kamu. Kalau kamu ikut Tuhan, udah taruh aja pikulannya. Nggak usah dibawa-bawa terus. Belajar berserah total seperti anak-anak. Nggak mikirin lagi. Kita tahu Tuhan yang mikirin kita. Kita tahu Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan semua keadaan, semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dia sambil mengawasi kita, menjagai kita, memastikan semuanya aman. Percayalah, mata Tuhan terus tertuju kepada saudara.
Jangan pernah percaya kalau ada yang bilang, Tuhan sudah melupakanmu. Omong kosong. Tuhan bukan tipe pribadi yang suka lupa. Apakah seorang ibu bisa melupakan anaknya? Tidak bisa. Demikian juga Tuhan tidak bisa melupakan anak-anaknya. Engkau ada di tangan Tuhan. Engkau ada dalam rencana Tuhan. Engkau ada dalam pikiran Tuhan. Amin. Nggak pernah ditinggalkan, nggak pernah dibiarkan sendiri. Amin. Yang ketiga, ini yang harus saudara lakukan yang ketiga. Melawan musuh dengan iman yang teguh. Melawan musuh dengan iman yang teguh. Melawan musuh dengan iman yang teguh. Ayat 8-9a. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara harus paham bahwa tidak semua masalah berasal dari iblis. Tidak semua masalah berasal dari iblis. Tetapi semua masalah bisa ditunggangi oleh iblis. Saya ulangi sekali lagi, bagi saudara yang belum paham, tidak semua masalah berasal dari iblis. Tapi semua masalah ditunggangi oleh iblis. Bisa ditunggangi oleh iblis. Iblis memanfaatkan semua masalah yang terjadi dalam hidup kita untuk melemahkan kita, untuk menjatuhkan kita. Kenapa? Karena dia itu seperti singa yang berjalan keliling, mengaum-ngaum, mencari mangsa yang siap ditelannya. Ketika saudara punya masalah, dia akan mengaum dalam hidup saudara, menjadikan saudara tawar hati, dan Amsal berkata, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ketika engkau menjadi kecil, artinya engkau telah siap untuk ditelan. Nah, iblis menjalankan perannya. Ketika pandemi ini terjadi, iblis akan menjalankan perannya. Dia akan mengaum-ngaum dalam pikiran saudara orang percaya, sehingga saudara menjadi tawar hati. Engkau menjadi lemah dan kehilangan kekuatan. Pada saat itulah dia akan menelan saudara. Makanya saudara harus sadar, tidak semua masalah memang berasal daripada iblis, tapi semua masalah bisa ditunggangi oleh iblis. Karena satu-satunya musuh yang sangat menginginkan kejatuhan saudara adalah iblis. Satu-satunya musuh yang sangat menginginkan kematian saudara adalah iblis. Karena itu sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa lawanmu iblis. Katakan, lawanku iblis. Bukan suami. Bukan istri. Bukan anak. Bukan orang tua. Bukan gembala. Bukan sesama orang percaya. Bukan saudara. Bukan yang lain. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanku iblis. Karena kalaupun saudara bisa jatuh karena perkataan orang itu akan ditunggangi oleh iblis untuk menjatuhkan saudara. Iblis menggunakan segala daya upaya untuk menjatuhkan saudara. Makanya Alkitab bilang, lawan dia dengan iman yang teguh. Jangan diam saja. Harus dilawan. Iblis itu kayak Goliat, saudara. Selama dia nggak dilawan, kayaknya gede banget. Dan selama kita izinkan dia terus mengaum, kayaknya mengerikan, menakutkan banget. Tapi ketika ada Daud yang berani melawan, yang maju untuk melawan, cuma sekali timpuk jatuh. Ngerti saudara? Iblis itu cuma seperti Goliat. Selama dia nggak dilawan, kelihatannya gede. Kelihatan mengerikan. Bangsa Israel diam saja. Saul diam saja. Sementara Goliat mengaum terus. Mereka tambah hari tambah ketakutan, tambah cemas. Tapi ketika Daud maju untuk melawan, cuma sekali lepaskan batu, jatuh terjungkal. Waktu Daud melawan dan Goliat dengan mudah jatuh dan mati, saya yakin semua prajurit Israel berkata, tahu gini mah dari kemarin gua yang maju. Ya, ternyata cuma begitu doang.
Kita latihan perang tiap hari buat apa? Itu si Daud cuma lempar batu sembunyi tangan. Kan habis lempar batu sembunyikan tangan dia, saudara. Bam, jatuh langsung. Tahu gampang begini, dari kemarin gue yang maju. Terus yang lain bilang, terus kenapa lu gak mau maju dari kemarin? Takut. Kenapa takut? Diam saja. Tambah saudara diam, tambah takut. Dan iblis saudara biarkan terus mengaum, tambah saudara diam, tambah takut. Karena itu lawan. Lawannya dengan iman yang teguh. Saudara gak bisa lawan dengan kekuatanmu sendiri. Wah iblis nih, siram pakai air. Gak bisa. Orang dia gak kelihatan, saudara mau siram siapa? Akhirnya saudara siram yang kelihatan. Mertuamu. Harus lawan dengan iman yang teguh. Maksudnya apa iman yang teguh? Iman yang teguh itu iman yang enggak pelin-pelan. Iman yang firm, yang konsisten. Kalau lawan ya lawan terus, kalau percaya ya percaya terus. Enggak nanti percaya, nanti enggak. Nanti percaya, nanti hilang percaya. Nanti pegang kepercayaan, nanti lepas kepercayaan. Enggak gitu. Iman yang teguh itu iman yang firm. Sekali percaya tetap percaya. Dan 2 Korintus pasal 4 ayat 13 berkata, roh iman adalah berkata-kata dan percaya. Percaya dan berkata-kata. Jadi bagaimana caranya melawan iblis dengan iman yang teguh? Dengan cara engkau percaya lalu berkata-kata. Engkau percaya berkata-kata. Percaya berkata-kata. Terus percaya, terus berkata-kata. Terus percaya, terus berkata-kata. Terus percaya, terus berkata-kata. Sama-sama. Terus percaya, terus berkata-kata. Terus percaya, terus berkata-kata. Terus percaya, terus berkata-kata. Yang di rumah, terus percaya, terus berkata-kata. Terus percaya, terus berkata-kata. Itu iman yang teguh. Kebanyakan kita kadang bisa melawan dengan iman yang teguh, kadang bisa melawan dengan iman tapi tidak teguh imannya. Hari ini lawan, besok kalah. Hari ini menang, besok kalah. Pernahkah saudara alami? Wah, saudara rasanya sakit melulu. Aduh, sakit melulu, sakit melulu. Pak, tolong doakan, Pak. Tolong doakan, Pak. Sembuh, didoakan sembuh. Besok sakit lagi. Aduh, sakit melulu, sakit melulu. Sekali waktu saudara kesal. Bangkit. Suruh lawan. Menang nggak? Menang. Eko pernah cerita, anaknya pernah sakit panas. Dibeliin Panadol. Dikasih Panadol, dibawa ke dokter. Masih panas. Dikasih obat masih panas, dibawa ke dokter masih panas. Dia kesel. Dia bangkit dalam roh. Dalam nama Yesus, semua sakit penyakit pergi. Panasnya turun. Paling-paling dia berkata, tahu gini mah dari kemarin. Saudara harus percaya, berkata-kata. Percaya, berkata-kata. Percaya, berkata-kata. Teruslah percaya dan teruslah berkata-kata. Lawan dengan iman yang teguh. Jangan mundur. Terus maju sampai Goliatnya jatuh runtuh. Percayalah, kalau saudara lawan, dia akan lari daripadamu. Ayat yang lain dalam Alkitab berkata, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Selama enggak dilawan, dia terus mendekat. Tapi kalau dilawan, dia akan lari. Lawan. Kalau saudara rasa tubuhmu lemah terus, sakit-sakitan terus, lawan. Lawan dengan apa? Iman yang teguh. Setiap kali bangun, palamu pusing. 7 keliling. Sudah minum bintang 7. Tidur di hotel bintang 5. Makan di kaki 5. Tetap pusing 7 keliling. Apa yang harus engkau lakukan? Lawan. Duitmu keluar terus nggak ada pemasukan. Selama 3 tahun. Orang kaya tuh.
3 tahun keluar terus nggak ada pemasukan bisa masih tetap hidup. Kaya itu. Simpenannya banyak. Jangan diam saja, lawan. Karena biasanya ketika saudara bangkit untuk melawan, semua lari. Penyakit lari. Pernah ngalamin nggak sih? Badannya lemah terus, sakit terus gitu. Sekali waktu engkau bangkit, lawan. Lari dia. Pernah ngalamin? Pernah ngalamin kok nggak diulangin? Kan sudah tahu caranya kayak gitu. Kenapa nggak dilawan? Jadi apa yang harus saudara lakukan? Lawan dia dengan iman yang teguh. Kalau saudara sedang mengalami krisis keuangan di masa pandemi ini, lawan dia dengan iman yang teguh. Karena dia akan terus mengaum dan melemahkan saudara. Jangan takut, bilang sama dia, aku tidak akan mundur karena aku tahu pencobaan ini bukan akibat kesalahanku. Tuhan akan meninggikan aku pada waktunya. Karena aku telah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Aku lawan di dalam nama Yesus. Semua ketakutan pergi. Semua rasa rendah diri pergi. Semua rasa tidak percaya pergi. Aku percaya. Harus ngomong kayak gitu. Amin. Yang keempat. Jangan baperan. Ini yang harus saudara lakukan. Nanti saya jelaskan kenapa jangan baperan. Semua tahu baper? Bawa perasaan. Itu istilah sudah umum kan? Dong, jangan pura-pura nggak tahu. Saudara kayaknya orang baper semua. Ayat 9b berkata, ayat 9b, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ketika kita mengalami pencobaan, salah satu senjata iblis untuk melemahkan kita adalah kita jadi merasa sendirian. Oh Tuhan, kenapa nasibku begini menderita ya Tuhan? Aku lihat orang lain hidupnya enak. Yang lain enggak menderita. Semenderita-menderitanya orang lain. Enggak semenderita aku deh. Aku belum pernah ketemu orang yang paling menderita di dunia ini kecuali aku. Sebab kamu tahu, semua saudara-saudaramu mengalami hal yang sama. Ayat 9 tadi betul? Di seluruh dunia semua saudaramu menanggung penderitaan yang sama. Jangan suka GR deh. Jangan merasa engkau adalah orang yang paling menderita di seluruh dunia. Jangan merasa engkau ini orang Malang, kecuali engkau berasal dari Malang. Jangan merasa engkau ini orang paling malang sedunia. Engkau ini orang paling menderita di dunia. Percayalah masih ada yang lebih banyak menderita daripada saudara. Penderitaanmu belum apa-apalah. Kadang-kadang kalau saya menderita, saya baca Alkitab, lihat penderitaan Yusuf, wah penderitaanku masih jauh. Lihat penderitaan Yesus disalib, waduh penderitaanku masih jauh. Tapi seringkali iblis memanfaatkan masalah, iblis menunggangi masalah yang kita hadapi dengan membuat kita baper. Dengan memanfaatkan kebaperan yang ada. Sehingga membuat kita jadi lemah. Saudara tahu ketika kita baperan, maka dengan mudah roh mengasihani diri jadi masuk dalam hidup kita. Dan saya mendapati roh mengasihani diri ini roh yang sangat berbahaya. Karena sangat melemahkan kita. Kenapa orang sampai mau bunuh diri? Dicengkram oleh roh mengasihani diri. Mengapa orang bisa sangat sedih yang mendalam dicengkram oleh roh mengasihani diri? Udahlah, jangan baperan. Sekali waktu Roh Kudus mengajar saya tentang jangan baperan ini melalui sebuah peristiwa, saudara. Sekali waktu saya merasa tersakiti oleh sikap dan tindakan istri saya. Saya berjuang bergumul dalam doa, memulihkan rasa sakit dalam hati saya. Oh Tuhan, tolong aku, tolong. Sampai rasanya bisa pulih, dan saya berkata, oke Tuhan,
Rasanya sudah bersih, sudah enak, sudah enteng, damai sejahtera sudah ada dalam hidupku. Aku minta maaf. Mau minta maaf sama istri saudara karena saya marah-marah. Sebelum minta maaf istri saya bilang gini, kamu jangan marah-marah dong. Masa gara-gara soal sepele seperti itu aja marah-marah? Saya bengong saudara. Soal sepele? Dalam hati saya, apa? Soal sepele? Tuhan, fenomena apakah ini? Apa yang telah merasuki diriku? Sampai soal sepele bisa membuat aku rasa sakit di hatiku. Dan waktu itu, Roh Kudus ngajar saya gini, apa yang kau rasa menyakiti hatimu, bagi orang lain mungkin itu adalah hal yang sepele. Maafkan saudara-saudara yang suka baperan, yang engkau bilang sakit banget, ternyata itu hal sepele. Benar juga ya. Ternyata cuma soal sepele. Cuma karena kita baper, kita bawa perasaan, jadi masalahnya, Tuhan, hatiku tertusuk duri, Tuhan sakit, oh Tuhan, tolong aku. Ketika kita ngomong sama orang, masa soal sepele? Soal sepele. Masakan soal sepele bisa menyakiti hatimu sedemikian rupa? Masakan soal sepele bisa membuat engkau sampai mau gantung diri di bawah pohon cemara? Beda lagunya, beda. Dari situ saya belajar, oh iya ya. Lalu langsung Roh Kudus ingatkan, ternyata Tuhan Yesus ngajarin kita supaya jangan baperan loh saudara. Langsung muncul bukti-bukti ayat Alkitabnya. Itu gunanya baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab, nggak bakal muncul tuh. Mau muncul apa? Dracula yang muncul. Saya langsung ingat waktu Yesus utus orang-orang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus bilang, ucapkan shalom, damai sejahtera. Kalau mereka berhak menerima shalommu, mereka akan menerimanya. Lalu kalau mereka menolakmu, menolak untuk mendengarkan engkau, menolak untuk menerima engkau, kebaskan saja debu, tinggalkan. Nah itu maksudnya apa? Nggak usah baper. Udah kebaskan debu aja, tinggalin. Nggak usah kalau memberitakan Injil itu, oh Tuhan, apa salahku padanya? Kenapa dia begitu membara denganku? Kenapa dia marah karena aku bermaksud baik sama dia? Oh Tuhan, bertahun-tahun aku memberitakan Injil kepada orang satu ini. Kepada makhluk yang satu ini. Bertahun-tahun aku ditolak. Oh Tuhan, sakit hatiku. Ini penginjil jadi sakit hati kayak Yunus ini saudara. Kalau memberitakan Injil, udah beritakan Injil aja. Kalau ditolak, kebaskan debu aja, pergi. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dibawa perasaan. Suruh ketuk pintu rumah Tuhan, pintu rumah orang. Kok pintu rumah Tuhan? Suruh ketuk pintu rumah orang, mau beritakan Injil. Dilepasin anjing. Suruh lari. Oh Tuhan, itu orang jahat sekali Tuhan. Tolong Tuhan, turunkan api dari langit. Bakar itu anjing. Bakar itu rumah Tuhan. Mereka telah menolak Injil bu. Nggak usah baper. Makanya waktu Yesus di kayu salib saudara. Ini bukti kedua. Waktu Yesus di kayu salib. Orang-orang, kan dia mati untuk orang-orang itu juga kan. Yang menyiksa dia kan. Itu orang-orang menyiksa dia sambil meledek dia. Ya enggak? Turun kau kalau bisa. Selamatkan dirimu. Dibuatkan mahkota dari duri. Ceruk, ditaruh di kepala. Inilah raja orang Yahudi. Kan itu ngeledek. Sejak kapan mahkota dibuat dari duri? Mahkota itu dibuat dari emas. Atasnya berlian. Duri. Itu ngeledek. Tapi Yesus cuma berkata, ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa yang bijaksana loh saudara.
Dan pada kenyataannya, memang orang-orang yang kita anggap telah menyakiti hati kita dengan sangat itu, mereka nggak tahu apa-apa. Pernah nggak saudara ngalamin seperti ini? Saudara datang sama orang karena saudara sakit hati, lalu akhirnya bisa memaafkan setelah bergumul di hadapan hadirat Tuhan. Saudara datang, saya minta maaf ya, saya sakit hati sama kamu. Orang itu kaget, hah? Sakit hati? Emang kenapa? Memang apa yang telah saya lakukan sampai kamu sakit hati? Saudara jelasin kayak gini. Kapan? Di mana? Aku nggak tahu. Itu saudara bisa tarik lagi tuh minta maafnya tuh. Aku nggak jadi minta maaf. Tuhan, ini orang keterlaluan. Udah menyakiti hatiku sampai begitu. Dia nggak sadar. Memang begitu saudara. Orang itu nggak sadar. Para istri kalau engkau berkata, suamiku menyakiti hatiku. Dia nggak sadar. Dia pingsan. Para suami kalau berkata, oh istriku menyakiti hatiku. Dia nggak sadar. Dia nggak pingsan. Dia pingsan. Dia nggak sadar. Dan nggak sadarnya itu betul-betul nggak sadar. Bukan cuma pura-pura nggak sadar. Ini benar-benar pingsan saudara. Benar-benar nggak nyadar. Apaan sih? Gitu saudara. Kitanya udah sakit kemana-mana. Sakitnya itu udah menjalar sampai ke ujung kuku saudara. Karena kita ngomong dia bilang, apaan sih? Kapan? Yang mana? Dalam hati kita, ya Tuhan, apakah orang ini pingsan? Kok bisa nggak sadar kayak gitu? Sudah berusaha sadarkan, tetap nggak sadar. Makanya lebih baik saudara berdoa, ya Bapa, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia telah perbuat. Pak, tapi dia tahu Pak. Nggak tahu. Kalau tahu nggak begitu. Tapi ini dia benar-benar tahu Pak. Ya udah doanya diganti. Ya Bapak ampunilah dia karena dia tahu apa yang dia perbuat. Tapi kebanyakan kasus orang itu nggak sadar. Nggak tahu